Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada rekan-rekan guru honorer yang sudah lulus P3K di tahun 2019. Juga akan mengikuti seleksi P3K tahun 2021 ini. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang penjelasan lengkap pemberkasan P3K tahun 2019 untuk penetapan nomor induk guru dan penyuluh. Sekaligus ini kita jadikan sebagai perhatian penting untuk pelamar baru pada seleksi P3K tahun 2021. Fakta-fakta yang ada di lapangan akan kita kupas. Nah, isu utama yang kita bahas di sini adalah tertib administrasi pemberkasan, kemudian berkas yang harus dilengkapi, hasil ujian P3K tahun 2019 sebagai pertimbangan nanti untuk peserta yang akan mengikuti seleksi 2021, kemudian rapelan dan gaji P3K kaitannya dengan sistem gaji full funded atau single salary, dan yang terakhir adalah bentuk soal-soal P3K sebagai penguatan. Awal Desember ini, pemerintah melalui BKN dan Pemda masing-masing sudah mengumumkan hasil seleksi sekaligus juga pemberkasan untuk tahun 2019. Nah, di sini ada keterangan yang hampir sama dengan keterangan pada lulus CPNS. P itu adalah lulus nilai ambang batas minimal sesuai dengan ketentuan Permenpan. TP tidak memenuhi nilai ambang batas, ini keterangan kelulusannya. L adalah lulus seleksi. P3 karena masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi. Nah, ini nanti jadi catatan tersendiri seperti yang pernah kita bahas. Lalu TL adalah tidak lulus seleksi karena tidak masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi. Kemudian TMS adalah tidak memenuhi syarat. Nah, adapun dokumen persyaratan untuk P3K yang sudah lulus tahun 2019 adalah yang pertama itu adalah scan foto terbaru menggunakan pakaian formal. Ini berarti menggunakan pakaian kerja berbentuk kemeja dengan latar belakang berwarna merah, JPG atau JPG. Ukuran minimalnya adalah 100 KB dan maksimalnya 3 MB. Lalu dibuat namanya, foto, nama peserta. Kemudian B, scan ijazah asli dan transkrip nilai asli terakhir pada saat melamar P3K. Ini bentuk PDF dengan ukuran maksimal 3 MB ya, tinggal di convert aja dari scanning ke PDF. Lalu ditulis namanya. Lalu C, scan daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Ini ada lampirannya di belakang, memang disediakan ya, tinggal kita fotokopi saja lalu kemudian kita tulis dan kita scan, kita buat nama peserta. Lalu yang D, scan surat pernyataan, ini ada di lampiran 4 sesuai dengan surat keputusan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019. Situ ada isi perjanjian, nanti kita tanda tangannya bermaterai 6.000, lalu kita tulis namanya. Lalu E, surat keterangan catatan kepolisian SKCK, ini harus dari kepolisian, kita urus, kemudian kita scanning dan kita lengkapi ya sesuai dengan Polres masing-masing Pemda. Lalu F, scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini khusus kita urus ke rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemda. Nah, semua berkas tadi dibuat menjadi satu file bentuk PDF ukuran maksimal 3 MB dengan nama filenya adalah dibuat sini suket surat kesehatan sehat, lalu nama peserta ya. Keperluan dalam surat keterangan dalam melengkapi berkas untuk pengusulan nomor induk P3K pada masing-masing Pemda ya, inilah keperluannya. Lalu yang terakhir adalah scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika atau psikotropika. Ini kita urus dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemda, kemudian kita scanning, setelah itu kita convert ke PDF ukuran maksimalnya 3 MB. Lalu kita berikan namanya suket nafsa, lalu nama peserta kita. Nah, inilah berkas-berkas yang harus dilengkapi pada pemberkasan untuk pengusulan nomor induk P3K yang sudah lulus tahun 2019. Nah, kalau kita perhatikan pada dasarnya sama dengan pemberkasan pada CPNS ya. Lalu yang kedua, ketentuan scan dokumen, ini yang perlu diperhatikan. Scan dokumen harus melalui proses alat pindai atau mesin scanner, berarti ini setidak-tidaknya menggunakan print lah ya, print yang ada scan-nya. Lalu scan berwarna atau sesuai dengan dokumen asli ya, tidak terpotong atau utuh sesuai dengan dokumen asli.
Bisa dilihat dan dibaca jelas. Setiap file dibuat dalam bentuk format PDF ukuran maksimal 3 MB. Lalu khusus file pas foto dibuat dalam bentuk JPG atau JPEG ukuran minimal 100 KB, maksimalnya 3 MB. Ya, ini cukup gampang membuatnya. Jika sudah kita scanning, ya, tinggal kita convert. Boleh diubah dulu ukurannya menggunakan Paint Photo atau Photo Manager, ya, itu gampang sekali membuatnya. Lalu untuk mempermudah pengelolaan, semua hasil scan yang telah dibuat ke format PDF dan JPG tadi disatukan ke dalam bentuk file, folder, zip, atau rak. Jadi setelah dibuat dalam satu folder utama, kemudian kita convert ke dalam zip, ya. Ini bisa diklik kanan saja, bisa langsung dipilih itu. Lalu yang ketiga, ini catatan pentingnya, penyampaian berkas usulan penetapan nomor induk P3K disampaikan paling lambat tanggal 21 Desember 2020. Nah, berarti dari hari ini sekitar 1 minggu lagi, yakni secara digital melalui email Pemda masing-masing pastinya. Kemudian secara langsung berkas-berkas disampaikan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemda masing-masing, ya. Apabila jangka waktu yang ditentukan peserta tidak memenuhi atau tidak melengkapi persyaratan kelengkapan, maka pastinya Pemda akan menganggap gugur atau dianggap mengundurkan diri. Dan hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat. Oh, ini ketentuan tambahan. Ketentuan lain, apabila pemberkasan nomor induk P3K diketahui terdapat keterangan atau data atau dokumen yang tidak sesuai, ya sama lah ya seperti pemberkasan PNS. Ini catatan-catatan untuk diperhatikan saja. Nah, lalu yang berikut yang mau kita lihat adalah hasil pengumuman seleksi P3K tahun 2019 yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan untuk seleksi 2021 ini. Nah, di sini tenaga guru nilai teknisnya 66, manajerialnya 22, sosial kulturalnya 14, lalu subtotalnya 102, dan hasil wawancara 25. Nah, inilah hasil-hasilnya, ya. Jadi kalau kita perhatikan dari nilai yang diumumkan ini semua keterangannya PL, berarti memenuhi passing grade dan lulus, ya. Kemudian ini catatan khusus nih untuk yang akan datang ini, bahwa sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk bidang teknis itu minimalnya 42. Jadi di sini nilai teknis hanya sekitar 36. Nah, nilai teknis 36 walaupun manajernya 17 dan sosial kulturalnya 12 dan nilai total 65 akumulatifnya, namun tidak dinyatakan lulus atau tidak menyatakan memenuhi passing grade. Jadi intinya, ya, nanti kita akan bahas di belakang adalah bidang teknis. Ada juga di sini tercapai 51, namun karena akumulatif hanya 63, maka tidak dinyatakan lulus. Begitu juga tenaga penyuluh pertanian, ada sampai 96, 97, ya. Namun sama seperti guru, untuk tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian juga sama. Nilai teknis minimal 42, kemudian akumulatif minimal 65. Dan kalau kita perhatikan penerapan untuk manajerial dan sosial kultural ini bersifat elastis, ya. Jadi patokannya paling utamanya adalah teknis dan akumulatifnya 65. Setelah itu adalah tes wawancara minimal 15. Nah, ini beberapa tenaga penyuluh yang memenuhi 43 tidak lulus karena tidak memenuhi nilai akumulatif 65. Jadi cukup gampang kalau menurut saya untuk lulus di tahun 2021 ini. Nah, berikutnya ini adalah berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan ditulis dengan tangan huruf kapital, daftar riwayat hidup. Di sini nama, kabupaten, tanggal lahir, jenis kelamin, identitas, ya. Kemudian alamat rumah dan seterusnya. Nah, selanjutnya kemudian ada pendidikannya, ya, mulai dari SD, SMP sampai SMA, ya, sama seperti PNS, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat formatnya itu pasti bisa langsung dipahami. Kemudian tanda jasa atau penghargaan ini kalau ada gitu, ya. Kemudian kelengkapan surat keterangan catatan kepolisian, ini kita tulis di sini nomor, tanggal dan pejabat yang menandatangani.
begitu juga surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafkah, dan keterangan lain yang dianggap perlu, lalu kemudian kita tanda tangani. Inilah berkas-berkas yang perlu dipersiapkan oleh rekan-rekan sekalian peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi tahun 2019. Nah, ini lampiran yang juga perlu berupa surat pernyataan. Nah, di sini ada pernyataan yang harus Bapak Ibu tanda tangani bermaterai 6.000, tidak pernah dipidana ya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau P3K atau prajurit tentara nasional ya, biasa. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Ini pernyataan-pernyataannya. Kalau kita kaitkan memang dengan peraturan BKN mengenai penegasan perpindahan ASN, memang ini kedepannya akan diperketat ya, tidak akan mudah bagi kita untuk pindah. Nah, yang berikut ini adalah gaji Bapak Ibu sekalian. Ya, P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala, jadi sama seperti PNS. Besaran kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berdasarkan ketentuan. Yang keempat, pasal 4, PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil. Nah, ini enaknya Bapak Ibu sekalian. Ya, masuknya mudah, tunjangannya sama dengan PNS. Lalu yang kedua, tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural yang bekerja sebagai struktural, tunjangan jabatan fungsional ini sebagai guru, penyuluh pertanian atau penyuluh kesehatan, dan tunjangan lainnya. Dan inilah gajinya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan, ini sudah menggunakan sistem gaji single salary atau full funded. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini sudah dibagikan levelnya sampai dengan 17 level ya. Dan ini menjadi bahan perhatian penting bagi kita bahwa walaupun P3K ini dengan perjanjian kontrak, namun dengan adanya sistem penggajian seperti ini ya, di sini ada masa kerja, maka tidak akan mungkin diterapkan sistem penggajian seperti ini kalau sistem kerja kita itu hanya untuk waktu yang terbatas. Oleh karenanya, masa kerja di sini diperhitungkan. Itu artinya hubungan kerja antara pegawai dengan pemerintah itu akan berkelanjutan sampai nanti memasuki masa pensiun ya. Nah, yang berikut kita akan bahas juga fakta terkait rapelan gaji P3K tahun 2019. Nah, ada beberapa fakta yang perlu kita tinjau di sini sehingga kita bisa simpulkan apakah P3K yang sudah lulus tahun 2019 ini akan menerima rapelan atau tidak. Yang pertama, sampai dengan Desember 2020, peserta yang lulus tahun 2019 belumlah resmi menjadi P3K atau ASN. Kenapa? Nah, alasannya adalah karena baru saja di bulan Desember ini pemberkasan. Jadi datanya belum tercatat sebagai P3K. Lalu yang kedua, penetapan nomor induk di awal Januari. Jadi penetapan kalaupun dikebut setelah pemberkasan ini, setidak-tidaknya nomor induk itu akan keluar serta SK-nya di awal Januari ya. Lalu yang ketiga, dasar hukum pembayaran gaji baru ditetapkan pada September 2020 melalui peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2020. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum dasar di negara kita itu tidak berlaku surut, sehingga tidak akan mungkin diterapkan ini di Januari 2020. Dan yang keempat, format penggajian seperti yang sudah sama-sama kita lihat tadi menggunakan Undang-Undang ASN sistem single salary dengan 17 level ya. Dan yang terakhir adalah bila berjalan sesuai rencana maka kemungkinan awal penggajian adalah Januari. Sehingga kita berkesimpulan Bapak Ibu sekalian bahwa tidak akan ada rapelan gaji untuk P3K yang sudah lulus di tahun 2019. Yang terakhir ini sebagai penguat kunci kelulusan dalam seleksi P3K tahun 2021. Yang pertama, dari uraian yang tadi kita sama-sama lihat adalah bidang teknis, paling sedikit 13 soal dengan skor minimal 42 poin. Nah, bila ini tidak terpenuhi, maka Bapak Ibu sekalian, berapapun manajerial, berapapun sosial kultural dan wawancaranya tidak akan dinyatakan memenuhi passing grade.
Lalu yang kedua, bidang teknis, manajerial dan sosial kultural paling sedikit nilai kumulatifnya 65. Jadi tadi 42 ya. Kemudian ditambah 23 poin lagi. Bapak Ibu sekalian dari manajerial dan sosial kultural. Cukup 23 poin ya hingga dapat 65 poin. Nah, kalau kita perhatikan sama-sama untuk manajerial dan sosial kulturalnya tidak dipatok Bapak Ibu sekalian. Jadi yang penting terpenuhi 65 poin setelah dijumlahkan dengan bidang teknisnya. Lalu yang ketiga, bidang wawancara ini adalah 15 poin. Jika Bapak Ibu sekalian mendapat di bawah 15 poin, walaupun sudah terpenuhi 65 poin kumulatifnya tadi, maka Bapak Ibu sekalian dianggap tidak memenuhi passing grade. Nah, itu catatannya. Dan untuk penguatan ke depan, bentuk soal latihan seleksi P3K ini juga masih saya susun ya. Butuh beberapa waktu untuk memberikan hasil yang terbaik membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, barangkali ini informasi yang berkaitan dengan pemberkasan P3K sekaligus juga sebagai bahan perhatian untuk rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kiranya bila perlu untuk dibagi, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk membagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.